Izinkan Roh Kudus bertata di hati dan pikiranmu. Izinkan Roh Kudus itu bertata di hatimu, di pikiranmu. Jangan ada yang memprototimu. Jangan ada yang memprototimu. Ayo, semua berdoa. Bereskan dulu hatinya. Bereskan supaya puji-pujianmu, doamu, bahkan persembahan tidak sampai di hadapan Tuhan. Paulina, berdoa. Kau senyum-senyum kau dan apa yang ada padamu? Udah dikatakan ini dan malah bertanya kok senyum-senyum kau. Berdoa. Bereskan dulu hatinya, bereskanlah. Ini kami di pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, keluarga besar SMP Negeri 10 Batam. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Bapak, sebelum kami memberikan puji-pujian kami kepada Tuhan, luruskan dan sucikan hati kami dan pikiran kami, bahkan tingkah-laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya apapun yang kami persembahkan kepada Tuhan tidak sampai di hadapan. Oleh sebab itulah Tuhan, mari Engkau masuk, bertata di hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan pelayanan ini, di mana kelas 9, 6 dan dibantu panitia di Robris, berkati mampukan mereka menjadi pelayan-pelayan, bukan hanya saja di mimbar ini, tetapi ketika mereka berbaur ke kelas masing-masing, mereka menjadi anak-anak yang rajani, anak-anak yang setur dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu berkati kami semua, supaya kami memuliakan dan meninggikan Kau. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini, dalam dan demi nama Tuhan, kami memulai. Haleluya. Amin.
Aku yang hidup. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan kita sentuh hatimu. Supaya firman yang kau dengarkan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan keseharian. Karena itulah menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup kita. Bukan sekedar pendengar, tetapi hendaklah kita menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman yang baik. Oleh sebab itu, izinkan doa Allah bertata di hati dan pikiranmu. Izinkan doa Allah bertata di hati dan pikiranmu. Bapa dalam surga, puji-pujian sudah kami nyanyikan kepada Tuhan. Tuhan tahu apakah mereka bermain-main
pandai memuji-muji firman Tuhan? Apakah hanya sekedar saja enak di mulut mereka, tetapi mereka tidak mengerti esensi dari puji-pujian yang mereka nyanyikan kepadamu? Oleh sebab itulah Tuhan berkata, engkau Tuhan kepada orang-orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan, tentang menghargai engkau sebagai Allah. Kami tidak tahu akan belakang mereka Tuhan, tetapi Tuhan punya kasih. Oleh sebab itu Tuhan sejauh mana mereka nangkap tentang kasih Tuhan, biarlah mereka peduli untuk hal itu supaya mereka mampu menghargai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Kami hanya mengizinkan Roh Allah berkata di hati dan pikiran kami, supaya firman yang boleh kami dengarkan, kami sungguh-sungguh memahami. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu dan tempat ini kami izinkan Engkau hadir. Terima kasih Tuhan, boleh kami hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu supaya firman ini benar-benar berarti Tuhan dan kami pun semua diberkati. Terima kasih di dalam dan demi nama Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tolong ya, hargai. Kenapa kita perlu membaca firman Tuhan? Halo, kesini, jangan dulu aneh-aneh, tolong. Ini mau diberkati melalui perantaraan hambanya. Firman itu kan penuntun bagi kita. Mana firmannya di Alkitab di Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Anda ini perlu diberikan firman-Nya, karena apa? Usia-usia kami ini rentan dengan kejahatan, makanya kami, ya, guru-guru sebagai pembina di sini memberikan firman arahan supaya hidupmu terarah, hidupmu tertuntun, kamu peduli kepada Anda, supaya hidupmu berpandangan apa yang kau yakini, yaitu Tuhan. Jangan kau percaya kepada Tuhan, tapi kelakuanmu, maaf, kebinatangan, kan salah. Maka siapa yang kita percayai, siapa yang kita kini, siapa yang kita teladani, ikuti dong gayanya, ikuti dong kehidupannya. Kalau berlainan berarti ada something wrong dalam hidupmu, dalam hatimu, dan dalam keluargamu. Firman itu selalu bertujuan kepada etika, karakter. Kenapa? Itu moral daripada yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Etika, nilai, dan kebenaran. Setiap hari dikasih firman, tapi setiap kali kau melanggar, tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan. Jadi firman itu nyambung di mana? Minggu kemarin apa firman-Nya? Tolong angkat tangan. Tentang apa? Tolong angkat tangan dan berdiri. Tentang apa yang minggu kemarin? Enggak ada. Kemarin tentang apa? Yang mengikuti kemarin. Tentang apa? Apa temanya? Bagaimana iman untukmu kalau kau tidak peduli, ya? Halo, bisa mengikuti. Kenapa wajah-wajah tidak wajah mak munafik, nggak butuh firman, padahal kau butuh tolong. Kali ini kita belajar dari Yusuf. Kali ini kita belajar dari sang tokoh Yusuf. Ada apa dengan Yusuf? Berarti ada sesuatu yang perlu kita ambil dari kehidupannya untuk menjadi motivasi bagi Anda untuk bisa menjadi remaja pemuda yang tangguh, yang kokoh, yang kuat. Kalau di belakang masih ada yang apa ya? Tolong ya, tolong. Yusuf memiliki saudara yang banyak. Ya, tapi mari kita belajar dari kehidupannya. Yusuf mengalami cobaan yang luar biasa. Ya. Namun impiannya yang diberikan Tuhan tidak pernah surut. Mengapa? Yusuf memiliki saudara yang banyak, di mana saudara-saudaranya itu membenci Yusuf karena Yusuf ada sesuatu yang Tuhan taruhkan, sesuatu yang luar biasa kepada kehidupan Yusuf. Kamu pun punya keluarga, punya sanak saudara, tetapi ada sesuatu yang spesial mungkin kepada kakakmu, kepada adikmu, kepada Anda tidak ada. Kenapa? Tanya diri. Sama juga di sekolah ini, di kelas, kamu berjumlah mungkin 35, ada 40, tapi gurumu, wali kelasmu pasti ada seseorang yang disukai. Kenapa? Memenuhi kriteria, mungkin sopan,
baik, berakhlak, bermoral, cerdas. Tolong dengarkan ya, tolong ya. Tolong supaya kau berubah. Kalau memang berubah, kalau tidak ya dan bersama ya. Yusuf berhasil. Jangan kita mau berhasil tetapi tidak mau dalam proses. Ini benar-benar saya katakan, kalau Anda mau berhasil sukses, masuk dalam proses. Jangan cuma hasilnya doang, tapi ingat betapa panjangnya persoalan, pergumulan, masalah yang dihadapi Yusuf. Tapi Yusuf tidak gentar, tidak surut. Kenapa? Dia percaya betul tentang perkenanan Tuhan. Makanya ada God bless for me and you. Yang membuat Yusuf yakin menyertai Tuhan secara providensialnya, dia yakin penyertaannya. Yusuf yakin akan penyertaan Tuhan. Apapun yang dikerjakan Yusuf pasti dibuat Tuhan berhasil karena Yusuf taat. Yusuf setia. Yusuf takut akan Tuhan. Yusuf taat kepada Tuhan. Yusuf sangat menghormati Allah. Dibaca dulu definisi kesuksesan 1, 2, 3. Mohon apa yang dibaca, dimengerti, dipahami, diaplikasikan. Ya karena di sini bukan binatang, bukan kelohan. Ikan mata tahunya bisa bergerak, setelah itu kenyang, udah kosong otaknya. Jadi literasi itu dibaca, dipahami, dimengerti, diaplikasikan. Jangan komat kami ditanya, kok nggak paham, kenapa? Hanya komat kami doang, nggak paham, nggak ngerti. Ya, kalau ditanya Anda mau berhasil pasti, mau sukses iya, mau bahagia iya, tapi untuk meraih kesananya itu nggak mau. Kenapa? Kau nggak mau berkorban, kau nggak mau capek, kau nggak mau kerja karena tahun hanya berhasil dan sukses. Nggak mau berkorban, nggak mau dia bekerja, tahun hanya enak dan enak. Mana bisa? Kalau kau ingin tenang hidupmu, dengar dong, jangan. Kalau kau tenang hidupmu, nggak mau capek, minta sama Tuhan supaya kau cepat mati. Karena selama kita hidup akan beraktivitas, selama kita hidup bekerja. Jadi kalau kau nggak mau capek, nggak mau lelah, nggak mau berkorban, minta sama Tuhan supaya kau mati. Tanya deh kau, mau nilai bagus, belajar ogah. Mau nilai bagus, tugasnya nggak dikerjakan. Mau nekat bagus, tak mau kerja bagus. Kau hanya enak, 80, 90. Kerja sedikit tambah dong nilai saya, apa hubungannya? Ingat, keberhasilanmu Anda sendiri menentukan. Seberapa Anda seriusnya dalam hidupmu akan nanti kamu tua sendiri. Maka sekarang kau kerja keras, kau mati-mati kerja, kamu sukses nanti, kamu akan bahagia sendiri, bukan orang lain. Maka yang pertama yang dilakukan oleh Yusuf, karena ada 3 hal yang dilakukan Yusuf. Kenapa dia bisa berhasil? Yang pertama adalah tetap setia. Tanyalah diri masing-masing. Sudah disuruh, ayo ibadah yuk, laporan ibadahnya dikumpulkan hari Selasa. Ayo hari Rabu yuk, ayo kumpulkan bukti Anda membaca kitab. Ya. Ingat ya, salah satu poin yang Tuhan lihat dari seseorang, tetap setia. Ini tetap setia. Apapun kejadiannya, apapun permasalahanmu, tetap setia, kerjakan bagianmu. Belajar dengan sungguh, pokoknya lakukan bagianmu dan ketatanmu. Maka saya percaya ketika ujian, ketika diri diperhadapkan ujian, ketika Anda menghadapi ujian, Anda sudah enteng. Karena apa? Kau setia belajar, kau tak belajar, apa yang kau belajar kau paham. Kalau nggak ujian, ada ujian. Oh, itu kan bab 5. Oh, ini tentang Roh Kudus bab 4. Oh, Roh Kudus adalah bla bla bla. Oh, maka
kelas, tempelkan kacamu ke kursi, belakang ngantuk, pergi ke toilet, mana bisa? Dengarkan baik-baik. Tetap setia. Yesus bilang ini poin pertama, tetap setia. Jangan ketika ada guru di dalam kelas, kamu pura-pura melotot sama gurunya. Dari pintu, lalang tidak ini. Karena kamu tak mampu mengkontrol dirimu, tetap setia belajar. Belajar dan belajar. Nggak kemana kok ilmu itu. Nggak kemana ilmu yang kau belajar. Kau untuk kamu sendiri kok. Anda sedang menabung untuk masa depanmu, bukan masa surammu. Ingat itu, capek kata-kata. Ini tetap setia. Ibu Ida baru lulus PPD. Kami di sini belajar. Coba kalau nggak belajar, coba kalau kita Pak dosennya, besok Pak dosennya, lampu merah itu. Udah cukup udah. Kenapa ibu tidak bisa lulus? Karena apa? Karena belajar setia, ngerjakan tugas, kerja mati-matian, capek, lelah mengajar kamu, tapi di salah-salahnya capek. Dia tetap bertanggung jawab menyelesaikan perkuliahan selama kurang lebih 2 bulan. Enggak tahu kenapa nilainya yang pasti dari dengan luar biasa. Atau, dengar baik-baik. Jangan kau abaikan waktumu hanya untuk mengisi hari-hari datang ke sekolah, bikin masalah, ganggu teman, bully, gosip teman. Halo, kamu apa masa depanmu? Tetap kau setia belajar. Di sini kan kamu harus tahu juga datang ke sekolah. Kamu diberangkatkan dari rumah ke sekolah. Tetap setia belajar. Bukan tetap setia bikin sensasi, bikin aksi, bikin gara-gara, bikin masalah. Kamu jadi apa? Baik-baik. Baik. Kau bisa gak menghargai? Jadi panggil siapa? Kau jadi berkati kenapa mencurang sih? Katakan aja baik-baik. Tak mampu kamu melihat dalam matamu, biru kau sih. Ini tidak kami lalui. Makanya kami bisa berdiri. Ingat ya, kesetiaanmu dalam belajar gak kemana. Satu hari kecewa minggu ini, dari 1 sampai 7 yang sudah hari kemarin, 81 dan kemarin. Disuruh menguji apa yang kau pelajari materi bab pertama. Ulala, tak kemana? Apa yang diisi, apa yang diberikan, apa yang dijelaskan, jauh daripada apa yang saya sampaikan. Padahal Ibu Sentina menjelaskan, memberikan tujuh pembelajaran, harus itu pembelajaran, tapi yang ditanya apa, yang jawab apa. Berarti kehadiran kamu gak setia belajar, hanya tuntutan absensi saja datang ke sekolah. Maka wajar nilai 60, nilai 75. Halo? Boleh menjadikan saya gak apa-apa, ayo. Ya. Bermain depan pun. Tetaplah setia. Tetaplah memiliki kesetiaan belajar, mengerjakan tugas walaupun tidak sempurna. Yang pasti nilainya adalah kesetiaan kamu. Setia aja belajar. Karena IQ kita berbeda, tingkat kecerdasan kita berbeda. Tetapi kalau kau setia belajar semampumu dengan kemampuan, ya sudah, Tuhan akan memberkati. Makanya ada God bless you. Ini enggak datang ke sekolah, nggak puas, bikin onar, bully teman, bikin gara-gara supaya terkenal tidak dari artis lokal. Ya kan, supaya kamu jadi artis kan bikin gara-gara supaya terkenal saya bikin tuharan saya begitu. Nggak puas kalau bikin gara-gara. Halo, tolong tetap setia. Saya akan pintar-pintar aman ya. Saya akan pintar-pintar aman, tetapi saya orang yang tetap setia dengan kemampuan saya. Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan tolong saya belajar Tuhan. Kamu sadar diri siapa kamu, tanya dirimu Tuhan. Saya begini, kecerdasan saya begini, kemampuan orang tua saya begini. Tanya Tuhan, jangan turun kepada temanmu. Teman, aku bodoh kali, kadang teman sama bodoh. Sama kita bodoh, nggak usah takut bodoh. Masih ada teman yang bodoh, tapi orang aja yang bodoh. Jangan curhat kepada temanmu, apalagi temanmu tidak berkualitas, tidak memiliki integritas. Berteman dengan orang yang buta, tetap buta, jatuh ke jurang. Tetap kalau Anda berteman kepada yang cerdas, punya akhlak, punya moral, takut akan Tuhan, maka Anda akan yang baik. Ini tidak curhat kepada yang bohong, kita yang bohong. Dan kenapa? Orang berteman
untuk orang muda yang tahunya jatuh di jurang. Kalau Anda sudah tahu teman itu makan ayah, keluarganya seperti apa, kelakuannya seperti apa, kau ikuti kan yang paling bodoh. Udah tahu keluarganya kayak gitu, kau teman kau sendiri yang paling bodoh. Kawan, saya pernah seperti Anda. Saya pernah seperti Anda SMP. Kalau saya udah tahu teman saya itu goblok, tak bermoral, malah orang tua, saya itu teratur. Kenapa? Tidak cocok dengan keluarga kami. Tidak cocok. Cepat lari daripada ketetapan, sumpahku gak dikasih makan. Anda tolong ini jalannya. Jangan ada takut kehilangan temanmu, tapi takutlah kehilangan orang tuamu. Karena orang tuamu yang bertanggung jawab kepada Anda dan orang tuamu punya cinta yang tulus. Ini tak kau takut kehilangan temanmu. Jadi mari kita setia. Yusuf mengalami seperti ini. Memiliki keluarga yang besar 11. Kenapa bapaknya sayang kepada Yusuf? Karena Yusuf itu tidak banyak pacot. Yusuf itu tidak banyak berbohong. Yusuf itu ya pokoknya menyenangkan hati bapaknya lah. Ya, disuruh antar makanan diantar. Ya, Yusuf tukang antar makanan, tapi nggak di tengah jalan. Apa makanan ini? Makanan saya antar sama kakak saya. Ini saya cicipi dulu. Enggak dia. Yusuf nggak main curang. Kata bapaknya sampai ke tempat orangnya. Seperti kamu diantar di sekolah, cabut. Diantar di sekolah, precision. Diantar di sekolah, di masalah. Wajar maaf ya, BO. Halo, bukan catat ya, kok bisa makan ini? Halo, taruhlah tetap setia. Demikian kalau Kris. Halo, berbahagia Anda tim Rokris yang dipilih dan Anda pakai PIN. Kalau saya sudah jelaskan tentang PIN ini, Anda berani pakai PIN, berarti Anda bertanggung jawab di Rokris ini. Apa tugasmu, apa tanggung jawabmu, apa moralmu lakukan. Dan ada program lakukan. Jadi mari bagianmu lakukan seperti Yusuf, ya setia taat, setia mengatakan nasib, walaupun dimaki-maki, walaupun katanya gak suka tetap dia taat, setia ya. Kami juga bersaudara banyak, kami 9. Saya paling bontot. Orang tua saya hormat kepada saya karena apa? Saya tetap setia. Apapun kejadian dalam keluarga kami, seperti apapun keluarga kami, ketika ada permasalahan, saya duduk manis di rumah. Duduk manis saya nggak kerja, lihat mereka berantem. Saya nggak ikut campur, beliau enggak, saya duduk manis. Setelah mereka udah reda, sudah selesai babak pertama, lanjutkan. Kawan, Anda pun sebagai anak punya kualitas di rumah kalau Anda mampu menyesuaikan diri. Bayangkan orang tua taat kepada saya, masih bisa lagi berantakannya dan juga berantem. Mereka sadar bahwa anak yang paling bungsu mampu menyelesaikan masalah lewat tidak mau tahu dengan mereka. Hanya bisa menonton ini manis. Bercerita mereka berantem, saya langsung berdiri. Masih lagi babak kedua, langsung bapak mama ambil sikap berdamai. Kenapa? Anaknya mampu mendamaikan. Kalau orang tuamu ada permasalahan di rumah, jangan kau mikir rumah tetangga atau jalan pintas kau bunuh diri. Enggak, duduk di situ. Saksikan peristiwa apa yang mereka saksikan, apa yang mereka debatkan. Kau di rumah tenang. Duduk bukan berarti ayo pak, ayo terus ya mau terus pak. Bukan, kau dulu mari berdoa, minta Tuhan mendamaikan supaya atmosfer di rumahmu ada kedamaian. Ya, saya SMP sudah melayani. Sudah berulang bulan saya melayani. Sudah berulang bulan saya melayani. Saya ikut ibadah bukan maksud mencari konsumsi. Seperti Anda ikut konsumsi, itu ibadah hanya mencari apa nanti konsumsi di rumah sekolah. Itu ibadah sama mama dia, nanti kan lumayan konsumsi. Kawan, saya benar-benar diajari mama saya untuk tetap mencintai Tuhan dan segala hal. Seusia kamu saya udah lihat yang lain. Masih saya korektif, yang munafik kau. Seusia kamu saya udah melayani, jadi ngerti tentang pelayanan, ngerti tentang Tuhan, ngerti tentang bagaimana
menghargai dan menghormati Tuhan. Tetap setia. Tetap setia dalam segala hal. Apapun persoalan, apapun peristiwa, apapun kejadian, jangan kamu longgar dengan kesetiaan kamu. Saya nggak tahu latar belakang seperti apa keluargamu, tetapi kamu datang ke sekolah untuk membawa perubahan dalam keluargamu. Kamu datang ke sekolah membawa perubahan supaya keluargamu naik derajatnya, naik tingkat sosialnya. Ini enggak, udah kayak gitu aja. Berarti Anda datang ke sekolah tidak membawa perubahan dalam segi status, dalam segi status. Ya udah, kamu sampai SMA, kamu sampai SMA. Kamu datang ke sekolah supaya membawa perubahan dalam dirimu dan keluargamu. Kamu datang ke sekolah membawa perubahan dalam dirimu dan keluargamu. Kalau datang mama utama SMP, lihat dia dong kalau SMA kau paling tidak kau kerja. Kalau datang mama utama SMP, SMA, kau paling tidak S1. Yang mamanya SMA, mama SMA kok no. Tak ada perubahan, tak ada perubahan untuk datang ke sekolah. Ada membesarkan badan, setelah besar ada laki-laki yang menikah kau. Maaf, binatang menikah. Lanjut, poin 2. Poin 2 adalah apa? Paham akibatnya. Ya, tolong dulu dibaca sampai titik yang mana titiknya? Sampai titiknya aja. Ayo, 1, 2, 3. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mau perkara yang ada di rumah ini. Sampai di agak bisa. Dia tidak selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Udah cukup. Yang di belakang sana nggak tahu apa itu, yakin saya. Yang di belakang sana nggak tahu apa itu. Tadi poin kedua apa tadi apa? Ini konvert ya? Atau menurut apa tadi poin kedua? Poin kedua tadi apa? Itu tidak ada usah pembahasannya. Kan nggak tahu. Poinnya ada Pak. Paham akibatnya. Yusuf tahu betul ketika dia bertindak begini, dia paham nanti akibatnya apa. Halo? Membuat Yusuf berhasil, dia tahu akibat-akibat yang dia perbuat. Kalau saya bilang, nanti kalau saya bilang bapak saya, oke, saya nanti pasti dia di bawah bapak saya. Nanti kalau saya tidak berbuat begitu pada saudaranya, pasti akibatnya. Di sini enggak. Apa yang kau perbuat, menurutmu itu benar. Contoh. Udah tahu hujan, main bola tahu. Kau nggak tahu nggak akibatnya. Kalau kau nekat main bola, tahu nggak akibatnya. Tapi ketika orang sentina, kau benci kepada saya, nggak apa-apa. Kau benci tapi saya sayang sama kamu. Karena saya tahu akibatnya apa yang kau perbuat ketika kau main bola di pas hujan. Berarti ketika kau main bola hujan, takutnya kau demam, badanmu demam. Kau nggak tahu akibatnya. Contoh, kau main posisi tembak, kau nggak tahu akibatnya. Tahunya gini, biarlah, mampuslah. Tolong ya pahami apa akibatnya atas perbuatanmu. Jangan seenaknya kamu menggosipi orang, membuli orang. Paham betul akibatnya. Berpikir 2 kali lipat supaya Anda tidak nekat untuk menjolimi orang. Ini nggak seenak aja, yang penting puas kau puas. Mati kau mampus, kau itu dalam hatimu. Yusuf paham betul akibat apa yang dikerjakan. Tolong ya, saya sudah kasih poin-poinnya dan sudah mereka. Yusuf tahu betul, paham betul tentang akibat perbuatannya. Tolonglah teman-teman, kalau kau berbuat sesuatu, ya, tolong berpikir, jangan langsung nekat dan kau pun merasa puas dan bahagia. Kamu akan kena hukum. Paling tidak ada di meja Pak Akmal diproses. Saya tanya, ada apa Pak? Besok ada apa? Ada yang dimakan, ada apa? Oh, tak paham di tentang akibat. Halo, yang ada di meja piket Pak, atau ada di meja piket, ada di meja
tindakanmu itu tolonglah paham. Nanti kalau saya begini, tolong saya minta hikmah untuk mengambil keputusan. Minta hikmah, berdoalah senantiasa supaya Anda tidak jatuh dalam dosa. Berdoa senantiasa supaya tidak jatuh dalam dosa. Ini enggak menggosip setiap hari, maka kamu nekat, makin memanas, makin mengganas. Hantam aja, yang penting saya pikir dong. Pikir dong. Kalau kau tidak pikirkan akibatnya, kalau saya terlambat pasti disentina. Demikian juga tidak. Kalau saya terlambat, apa akibatnya? Maka jangan pernah terlambat supaya disentina. Makanya tidak marah. Kau dimarahi pasti ada akibatnya karena kau nggak disiplin. Semua segala sesuatu pikirkan tindakannya supaya kamu baik-baik saja. Saya pun enggak semalam. Kenapa? Tidak responnya. Tidak ada di kelas 9. Mohon ya, yang bertugas pelayanan di hari Jumat kelas 9. Nah, lama responnya. Tiba-tiba muncul di PAK. Bukan nih. Kawan, kalau kamu tidak mengikuti aturan main, saya marah. Makanya hukuman. Supaya kau baik-baik, supaya hidupmu nyaman, akibatnya paham. Hei, kalau kau ingin aman hidupmu baik-baik, kau dalam mengambil tindakan, jangan asal ambil tindakan supaya hidupmu aman, paham betul akibatnya. Kalau saya merokok, apa akibatnya ya? Kalau saya begini, apa akibatnya? Ini nggak paham tentang akibat. Pokoknya lantak lah situ, hajar situ. Mau kayak mana? Hajarlah. Makanya nggak ada perubahan. No revival for him. Tidak ada perubahan. Orang tua merokok, kau makin menggaris merokok. Kenapa? Tidak paham tentang akibat yang Anda perbuat. Orang tua tukang berantem, tidak paham tentang akibat. Tetangga dan pengaruh kalau ribut. Tapi tetangga hari ribut. Saya gelisah, saya nggak nyaman. Jadi pikirkan akibat. Masih ada nggak tetangga? Halo. Tolong pikirkan ya. Akibat perbuatan saya punya tetangga ribut. Saya nggak nyaman. Mereka nggak punya paham tentang akibatnya. Masih ada tetangga yang mau ribut. Saya dipancing ribut, tidak akan pernah ribut. Kenapa? Saya kan cuma ribut. Saya di sini karena saya bisa ngomong bicara karena saya guru. Di rumah saya nggak pernah bicara. Kenapa? Sama tetangga saya paling malas. Kenapa? Nggak selepet. Saya ngomong apa? Dia paham apa? Saya pendiam. Dasar saya pendiam. Karena saya tahu akibatnya. Kalau bicara begini nanti panjang lebar. Saya bilang udah sampai dia kata orang. Makanya lebih baik saya diam daripada banyak bicara. Di sini ada yang ngomong. Kalau dulu saya nggak ngomong. Sama tetangga saya paling malas. Kenapa? Yang saya katakan apa? Sampai tetangga apa? Tahu akibatnya, makin berguncing, makin berpanjang, mending diam. Ya, jadi paham betul apa yang kau perbuat. Sekarang kau harus paham supaya kamu jangan salah mengambil keputusan. Kalau begini apa akibatnya? Kalau begini apa akibatnya? Jangan saya nanya saja kamu mengambil tindakan. Lanjut Pak. Yang ketiga. Yang ketiga lawan godaan. Ya, kita baca sampai titik ini. 1, 2, 3. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan tangan Tuhan. Tidak cukup hanya menyadari akibat meninggalkan Tuhan. Kita juga harus melawan semua godaan yang menyerang. Kira-kira paham nggak yang kau baca? Kalau yang di belakang paham nggak yang baca? Yang mau kami, LNK masih semuanya ya sama tetangganya. Yuk, orangnya Pak. Mohon dibaca. Halo, yang di belakang mohon dibaca, dipahami. Poin yang ketiga, yang di belakang masih bisa saling menghargai. Paulina dulu sini dong. Paulina dulu sini. 1. Dan sampai 5 nanti yang lainnya berbicara. Jadi di sini aja ya. Ya, di sini. Baik. Poin yang ketiga supaya Yusuf berhasil.
Ada langkah-langkahnya tadi. Langkah pertama, langkah kedua. Jangan Kamu jangan asal itu sumbernya. Hei, Mana ada? Yang ketiga membuat Yusuf bisa berhasil. Dia melawan godaan. Woi, kamu mampu nggak melawan godaan? Orang-orang melawan godaan. Di situ kau lihat temanmu nongkrong lah. Tadi ada kau nongkrong sendiri. Karena apa? Naturalmu memang nakal. Jangan kau melawan godaan. Temanmu duduk, katanya jangkos, nggak disuruh kau duduk. Duduk kenapa? Natural nakal. Kalau natural nggak disuruh tetap nongkrong. Halo. Yan dan Johannes diberi serangan ya. Tolong nggak diam dengar supaya kalian bercerita di rumah. Nggak bisa ya, Ibu Ida. Yang minyaknya. Setan lebih pintar bercerita daripada aku. Saya mau aplikasi. Saya mau aplikasi. Mampu memahami, mampu mengerti. Tidak sampai di situ, aplikasikan. Baik kesetiaan, baik tahan tentu apa yang kamu perbuat. Dan yang ketiga adalah lawan godaan. Ini enggak tahan dengan godaan, malah bawa pasukan untuk menghantam seseorang. Pasukan, ayo kita membuat barisan pasukan untuk menghancurkan seseorang. Tak puas dari situ, lawan godaan supaya mampu melawan godaan. Banyaklah berdoa, banyaklah baca firman, rajinlah ibadah. Halo manusia bagaimana apa ini? Ini loh, ketika Yusuf ada di istana dan Fir'aun memberikan wewenang kecuali yang halo Pak Paulus yang di belakang ya Pak Paulus. Halo. Salah satu keunggulan daripada sikap Yusuf adalah mampu melawan godaan. Ya, bisa saja Yusuf mencurang karena sudah ada izin daripada raja untuk menguasai hartanya. Tapi Yusuf tidak ada wewenang karena Fir'aun berkata, seisi rumah ini boleh kamu kuasai, tetapi jangan istri kau sendiri. Ini enggak, pada kesempatan, contoh guru rapat, ulala, ruangan kan seperti apa, kursi seperti apa, banyak sampah, meja kemana, kursi kemana, karena ada kesempatan. Anda tidak mampu melawan godaan untuk menyenangkan hatimu, yang penting bahagiamu bahagia, tapi rusak akibatnya. Ayo. Yang 3 poin ini kamu tidak bisa, karena maaf, backgroundmu tidak seperti itu. Halo yang di belakang. Ada 3 kali keberhasilan Yusuf. Mari kita belajar dari kesetiaannya, dari akibat dia paham betul apa yang dikerjakan. Yang ketiga, mampu melawan godaan. Di SMP 10 ini banyak godaan itu rusak. Di SMP 10 ini banyak godaan untuk bully, godaan untuk preman, baik perempuan, kayaknya. Banyak godaan, merasa dia hebat. Godaan apa lagi? Godaan bully, godaan apa? Marah-marah. Kerjanya hanya pesensio, mulai dari pagi sampai mau pulang. Pesensio, mundar mandir, siapa bisa jadi maksa? Pergi ke kelas. Tahu apa maksudnya? Karena ini tak mau melawan godaan, merasa udah hebat. Ada di sini, yang tapi dia lagi-lagi baik perempuan. Mondar mandir, pesensio, gelas ke gelas, mau dijumpai. Siapa kira-kira bisa dibunuh? Siapa kira-kira bisa dimalah? Kalau preman kau di sini, nggak mampu di luar sana. Apalagi Thomas. Kau bicara Agung lagi. Pesensio,
Visensio, apa lagi? Cengar tinggi, tanya apa? Gak apa-apa lawan godaan. Kenapa? Dia hanya mengingini keinginannya sendiri, hanya mengikuti keinginan sendiri, bukan kebutuhannya. Dihukum sama aja cengar tinggi. Dihukum sama aja cengar tinggi. Suruh dia makin cingir. Disuruh ribut makin gila. Ayo penyakitnya. Kecuali so tahu, so paham. Tuliskan di materi bab pertama. Ada yang berkata bagi pokoknya pohonnya, apa bagi pokok akarnya? Siapa ya? Bagi pokok akarnya. Masih disuruh judul materinya apa? Masih disuruh apa judul materi pertama, pertemuan pertama? Tak sesuai dengan apa yang disampaikan. Ada kembali pada anda, siapa yang mana? Tunggu, Anggun mana? Siapa kemarin? Apa judul materi? Ambil akarnya. Sudah ada materi baru muncul. Kenapa? Yang pertama tadi tidak sedia belajar, tidak paham tentang akibat. Datang ke sekolah datang aja akibatnya apa tidak paham. Ini juga basic ini. Kalau ada hujan, main bola di sana. Jadi mana lawan godaan itu? Lawan godaan dari mana kamu mengenal? Dari diri sendiri, dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Diri sendiri bukan. Maka musuh yang paling terbesar dalam duniamu, dalam dirimu adalah diri sendiri. Musuh yang paling terbesar adalah diri sendiri. Maka taklukkan dirimu, taklukkan dirimu, baru Anda bisa menaklukkan orang lain. Lanjut Pak. Oh ya, yang keempat, yaitu yang keempat adalah menjaga firman Tuhan. Lanjut Pak bahasanya. Cukup. Baik, 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, dan dia tersulit dalam khotbah Kristen. What is the life always with you? Ya. Yang penting Mazmur 119 ini yang dipahami ayat 9. Halo, yang penting di sini poinnya adalah Mazmur 119 ayat 9. Kamu pemuda, kamu remaja pemuda, kamu tidak bisa kokoh, Anda tidak bisa kuat, Anda tidak bisa teguh kalau Anda tidak menyimpan firman itu dalam hidup. Halo, maka bisa kita ingatkan, baca firman. Kenapa? Iman timbul dari pembacaan pendengaran firman. Di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul ketika Anda baca, ketika Anda mendengar dari gereja, baik di people. Jadi enggak, yang kau tonton apa, yang kau lihat apa, maka sinar ya udah rusak sudah. Maka banyaklah kau baca firman. Ini dengan apakah seorang pemuda mempertahankan kelakuannya bersih? Tidak ada yang lain. Baca firman, bersekutu dalam Tuhan. Jadi enggak, ini mana? Tidak ada persekutuan, dia wajar nakal, wajar tidak mampu menghargai. Maka kau sebagai remaja, supaya kelakuan bersih, banyaklah baca firman, banyaklah berdoa, rajin ke gereja. Ini enggak, ke gereja hanya 3 kali setahun. Paskah, tahun baru. Selebihnya kami selang. Halo, wajah seperti ini. Ayo kita buka kita dan Kolose dibuka perjanjian lama, wajar kita. Kenapa? Kekristenan hanya 3 kali. Paskah, Natal, tahun baru. Makanya wajar. Mari kita buka Maryaki, dibuka perjanjian baru. Kata mau sampai mana? Saya sudah mengatakan itu bukan apa. Namanya salah.
Mau mana salah? Ini loh sudah dilakukan, siapa yang sudah baca, sudah mengikuti kegiatan kita program baca kita. Ada berapa orang? Berapa orang baca kita? Berdelapan ini hampir 300. Halo. Wajar kalian lasak together, noise together, pray together. Kenapa? Apa yang kau lihat? Apa yang kau tahu mempengaruhi tingkah lakumu? Wajar. Yang kau tonton apa? Yang kau lihat apa? Yang dengar apa? Wajar nakal. Karena ini gak mampu kau lakukan. Lanjut Pak. Udah stop saja. Baik. Jadi firman Tuhan sudah saya sampaikan ada 4 poin. Belajar dari kehidupan Yesus. Seberapa kau paham, seberapa kau ngerti, seberapa kau ikuti, biar Tuhan akan berkata kepada hidup kita berdoa. Kita berdoa. Yuk kita berdoa seperti apa yuk? Diajarkan di rumah seperti apa berdoa. Yuk berdoa. Kita berdoa ya. Bapa, hambamu sudah menyampaikan isi hatimu pada pagi hari ini. Kami belajar dari kehidupan Yesus. Banyak yang kami dapatkan, atau hambamu sudah menyampaikan paling tidak ada 4 poin dari kehidupan Yesus supaya kami belajar dari tokoh ini. Poin sudah menjelaskan dan uraikan sejauh mana mereka yang mendengar, menangkap, mengerti. Tuhan berperkawalah bagi mereka. Hambamu terbatas menyampaikan, tetapi jika Roh Kudusmu ada bertahta di hati pikiran mereka, tentunya mereka menangkap isi hatimu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sebentar pagi hari ini. Kami akan kembali ke kehidupan masing-masing biar mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terima kasih juga anak-anak sudah memberikan sebagian persembahan atau harta orang tuanya untuk kegiatan PAK yang ada di SMP 10. Berikan kami hikmat untuk mengelolanya supaya supaya kampus yang ada di SMP 10 ini ada membawa dampak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pujilah nama Tuhan Yesus. Mari sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, kita berdoa buat bangsa kita, buat negeri ini, supaya bangsa kita tetap bersatu walaupun dalam kebenaran agama. Kita berdoa Pak. Shalom Indonesiaku, diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah akan presiden yang ada, diberkati pemerintahan yang ada, diberkati kabinet yang ada, diberkati tim keamanan, diberkati semuanya, diberkati penelitian, diberkati tanah airnya. Apapun yang dikerjakan umatku berhasil. Kami terlalu percaya akan penyertaan Tuhan. Kami terlalu yakin penyertaan Tuhan. Kami terlalu yakin penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Karena kami yakin akan firman-Mu. Tuhan akan campur tangan bagi orang yang berharap pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari arahkanlah hatimu. Terimalah berkat persekutuan kita di pagi hari ini. Berkat Tuhan melimpah turun atasmu. Diberkati akan masa depanmu. Diberkati akan studimu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati akan usaha orang tuamu. Diberkati. Dan dijauhkannya kita dari segala berbahaya ketika kita keluar dari waktu dan dari rumah kita masing-masing. Terima kasih. Berkat Tuhan kita sampai Maranatha datang kedua kali menjemput kita orang percaya dan melakukan firman. Bapa terima kasih.